warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya ya. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Rapikan baju dan dasi kalian. Sudah? Nah, kalau seperti ini sudah rapi, kita akan baru bisa mulai pembelajaran kita karena kerapian adalah sebagian dari iman. Nah, untuk itu kita cek semangatnya dulu ya. Hari ini kita cek semangatnya. Ketika ibu bilang semangat, maka katakan semangat, semangat, yes. Oke? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pergi ke pasar membeli batik bersama anak Bu Haji. Duhai muridku yang tampan dan cantik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah. Hari ini, kalau minggu lalu kita pernah belajar terkait dengan puisi, sebuah karya sastra berbentuk puisi, dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah pantun. Nah, sebenarnya ada banyak manfaat ketika kita belajar pantun. Mulai dari kita dapat melatih diri untuk berpikir tentang apa yang kita ucapkan sebelum kita berbicara. Kita dapat melatih keterampilan kita ketika kita menyampaikan suatu pesan dengan singkat dan padat. Nah, inilah fungsinya sebuah pantun. Ada yang pernah mendengar ataupun membaca apa itu pantun? Ya, silakan Joni. Ya, benar. Jadi pantun itu merupakan karya sastra yang berbentuk puisi lama. Dan pada dasarnya pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal oleh bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal sebagai parikan. Dan dalam bentuk bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Nah, lazimnya puisi hanya terdiri dari 4 baris atau larik bersaja ABAB atau AA. Pada awalnya pantun merupakan sastra lisan, tapi kini pantun juga ada dalam bentuk tulisan. Keseluruhan bentuk pantun hanyalah berupa sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua dan biasanya tidak berhubungan secara langsung dengan baris kedua. Baris ketiga dan keempat ialah bagian isi yang merupakan tujuan dari pantun itu sendiri. Di kelas ini ada yang pernah menulis sebuah pantun atau pernah mendengar ataupun membacanya? Siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Hampir semuanya pernah. Ya, karena sebenarnya memang pantun memang sudah diajarkan sudah lama, maupun baik dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian semua pernah mendengarkan sebuah pantun. Nah, untuk itu, ketika kita sudah tahu sebuah pantun, kita sebenarnya harus tahu pembeda antara sebuah karya sastra pantun, puisi, dengan karya-karya sastra lainnya. Nah, sebenarnya pantun pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengarkannya maupun yang membacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat ataupun himbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental. Nah, ada bedanya antara sebuah karya sastra pantun dengan karya sastra lainnya dalam bentuk ciri-ciri. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam suatu gagasan utama, jenis puisi lama ataupun pantun lebih akrab menyebutnya sebagai bait.
Tiap bait biasanya berisi untayan kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri tergantung jenis pantunnya. Pantun memiliki ciri khas yang kuat, yakni tiap baitnya selalu terdiri dari 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Yang kedua, yakni pantun berisi 8 sampai dengan 12 suku kata pada tiap barisnya. Mulanya, pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena itulah, mengapa pantun umumnya terdiri hanya 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, yakni memiliki sampiran dan isi. Nah, salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat ialah memiliki pengantar yang puitis. Nah, pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa apapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar sebuah isi pantun ialah yang sering kita dengar dengan istilah sampiran. Untuk masalah penempatannya, di dalam pantun, sampiran akan selalu berada pada baris pertama dan baris kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul pada posisi baris ketiga dan baris keempat. Dan terakhir ialah rima AB pada sebuah puisi. Nah, puisi berirama AB atau juga bisa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Nah, khususnya untuk pantun memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah AB. Yang dimaksud dengan rima AB apa? Nah, sebenarnya rima itu merupakan kesamaan bunyi antara baris pertama, baris ketiga pada pantun, dan baris kedua serta baris keempat. Jadi, kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Nah, itulah mengapa rima pada sebuah puisi itu bisa AB atau AA. Nah, tugas kalian sekarang ialah menulis puisi lama atau menulis pantun di buku latihan kalian, satu saja puisi. Terserah kalian mau menulis puisi jenis apa, ya. Tugas kalian Ibu tunggu 15 menit dari sekarang. Sudah? Oke. Bagi yang sudah menyelesaikan tugasnya, simpan dulu, dan yang belum nanti dilanjutkan di rumah, karena sebenarnya di bulan Mei ini kita ada acara lomba di perpustakaan daerah, yakni lomba berbalas pantun. Nah, tulisan kalian yang baru saja dibuat pantun tadi itu nanti akan Ibu ikut sertakan bagi yang memiliki tugas yang mempunyai nilai tugas yang baik, ya. Jadi nilai tugas di nilai 80 ke atas nanti kita seleksi untuk mengikuti lomba di perpustakaan daerah tingkat kabupaten. Jadi tulis dengan benar-benar sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan berdasarkan ciri-ciri pantun yang baik dan benar. Oke? Jadi jangan sampai asal-asal menulis, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, boleh. Baik, terima kasih. Sebenarnya rima pada puisi itu mengapa AB ini dikarenakan itulah sebuah keunikan puisi, bahwasanya sebuah puisi itu berirama AB karena hanya terdiri dari 4 bait. Bisa juga dia berirama AA.
Nah, ini merupakan sebuah kesamaan dan keunikan sebuah puisi yang menjadikannya berbeda pada sebuah karya sastra lainnya. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yakni bahwasannya ciri-ciri sebuah puisi yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua yakni puisi lama atau pantun terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata pada setiap baris. Yang ketiga memiliki sampiran dan isi. Yang terakhir berirama AB. Oke. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.